Selamat pagi. Di sini saya akan memesastikan materi mengenai etika, fungsi dan prinsip kewirausahaan serta jenis dan bidang usaha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM 18130310313. Nah, kita lanjut pada yaitu soal yang pertama. Jelaskan etika, fungsi dan prinsip wirausaha. Nah, di sini pengertian etika yaitu merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Nah, tingkah laku ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kemudian, berikut merupakan fungsi dari wirausaha, yaitu yang pertama, mengambil keputusan-keputusan yang penting serta mengambil resiko mengenai tujuan dan sasaran perusahaan. Kemudian, yang kedua, membuat keputusan tujuan dan sasaran perusahaan. Kemudian yang ketiga, menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani. Kemudian menghitung skala usaha yang dikehendaki. Kemudian yang kelima, menetapkan modal yang dikehendaki atau modal sendiri atau modal dari luar. Kemudian yang keenam, memilih dan menentukan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. Kemudian yang ketujuh, melakukan pengendalian dengan efektif dan efisien. Yang kedelapan, membuat terobosan baru dalam memperoleh masukan atau input dan juga mengelolanya menjadi barang atau jasa yang menarik. Kemudian yang kesembilan, yaitu memasarkan barang dan jasa tersebut untuk membuat pelanggan puas dan juga bisa memperoleh dan mempertahankan keuntungan maksimal. Nah, di sini memasarkan barang ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan mengupload barang-barang kita ke media sosial agar nantinya barang-barang kita itu dapat diketahui pada masyarakat luas. Nah, kemudian yaitu prinsip dari wirausaha. Nah, di sini prinsip yang pertama yaitu jangan takut gagal. Kemudian yang kedua yaitu penuh semangat. Nah, dalam melakukan suatu perubahan harus dalam usaha yang penuh semangat sehingga kesuksesan yang diinginkan tercapai. Kemudian yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif. Nah, di sini kreativitas dan inovasi adalah modal utama bagi seorang entrepreneur, di mana seorang entrepreneur ini tidak boleh berhenti berkreativitas dan berinovasi dalam segala hal. Jadinya untuk entrepreneur ini di mana diharapkan selalu menjadikan perubahan-perubahan yang baru. Kemudian yang keempat yaitu bertindak dengan penuh perhitungan dan mengambil risiko. Kemudian yang kelima, seorang pengusaha harus bisa mempertimbangkan dan memikirkan secara matang keputusan yang akan diambil dengan baik-baik sebelum memutuskan sesuatu, terutama yang tingkat resikonya tinggi. Kemudian yang keenam, yaitu ada sabar, ulet, dan tekun. Nah, di sini ketika sifat ini merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau entrepreneur dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, dengan kesabaran, ulet, dan tekun, biasanya akan memahami dengan baik bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul secara optimal. Kemudian yang ketujuh itu optimis. Nah, di sini optimis merupakan sifat yang sangat penting dimiliki oleh seorang pengusaha, sebab mampu memotivasi kesadaran sehingga usaha apapun yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedelapan itu ambisius. Nah, di sini seorang pengusaha harus memiliki sikap yang berambisi dalam menjalankan usaha yang akan dijalani. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, jelaskan jenis dan bidang usaha. Nah, di sini untuk jenis dan bidang usaha itu ada 3 jenis. Yaitu yang pertama usaha produksi, usaha perdagangan, serta usaha jasa. Nah, di sini untuk usaha produksi merupakan usaha yang terkait dengan pengubahan bahan baku menjadi sebuah produk. Nah, kemudian untuk usaha perdagangan itu sendiri, di mana usaha ini terbagi menjadi 2, yaitu perdagangan retail dan distributor, yang akan dibahas pada bidang usaha. Kemudian yang terakhir itu ada jenis usaha jasa.
Nah, usaha jasa di sini merupakan sebuah usaha yang menjual maupun menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa atau menggunakan tenaga. Nah, kemudian di sini bidang usaha. Itu yang pertama ada bidang usaha produksi. Nah, di sini bidang usaha produksi merupakan segala sesuatu yang menghasilkan barang, baik dalam bentuk penggalian atau pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian, produk perkebunan, peternakan, maupun mengolah bahan mentah menjadi bahan yang siap pakai. Kemudian untuk bidang usaha perdagangan ini, nah di mana bidang ini dibagi menjadi dua, yaitu bidang retail, yaitu usaha retail dan distributor. Di mana usaha retail ini sendiri merupakan suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Kemudian untuk usaha distributor merupakan segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang retail. Nah, untuk bidang usaha jasa, di mana usaha ini lebih menekankan sumber daya manusia sebagai sumber dalam bersaing. Nah, berbagai bidang dalam usaha jasa yaitu diantaranya seperti usaha jasa konstruksi, usaha jasa perbankan dan lembaga keuangan, usaha jasa bidang asuransi, usaha jasa properti, usaha jasa transportasi, usaha jasa pengiriman, kemudian usaha jasa di bidang kesehatan, kemudian untuk usaha jasa di bidang pariwisata, dan terakhir yaitu usaha jasa di bidang pendidikan. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu pengertian dari wirausaha itu sendiri. Nah, di sini wirausaha adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan berani mengambil resiko. Nah, di sini berani mengambil resiko ini yaitu keputusan-keputusan di mana seorang pengusaha itu berani mengambil untung atau rugi yang dia dapatkan. Kemudian untuk soal yang keempat, jelaskan pendekatan dan teori kewirausahaan. Nah, di sini pendekatan itu ada dua, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Nah, untuk pendekatan makro ini sendiri, yang pertama yaitu pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan atau cara pandang ini terutama berkaitan dengan berbagai faktor dari luar yang berpengaruh terhadap pola hidup seseorang sehingga menyebabkan dia memiliki potensi ataupun tidak untuk menjadi seorang wirausahawan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan keuangan. Nah, pendekatan ini terutama memfokuskan perhatian pada proses penanaman dan menumbuhkan modal atau uang. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pendekatan perpindahan. Nah, pendekatan ini berdasarkan pada fenomena kelompok. Dikatakan bahwa suasana yang dialami kelompok bisa mendorong atau menghambat munculnya faktor-faktor yang menyebabkan seorang menjadi wirausahawan. Kemudian selanjutnya yaitu ada pendekatan mikro. Nah, pendekatan mikro ini yaitu yang pertama ada pendekatan trade entrepreneurial, yaitu banyak penelitian telah dilakukan untuk menemukan ciri-ciri umum wirausahawan yang dianggap berhasil. Nah, pendekatan semacam ini berusaha mempelajari ciri-ciri umum orang-orang yang berhasil dalam mengembangkan usahanya, yaitu sehingga apabila ciri-ciri itu ditiru, maka diharapkan akan meningkatkan peluang para peniru tersebut untuk juga mencapai keberhasilan dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang kedua ada pendekatan peluang usaha. Nah, pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap masalah peluang dalam tumbuhnya kewirausahaan. Nah, menemukan gagasan usaha, selanjutnya mengembangkan gagasan tersebut menjadi konsep usaha. Kemudian yang ketiga itu ada pendekatan strategis. Nah, pendekatan ini menekankan peran penting proses perencanaan dalam pengembangan usaha yang sukses. Nah, di sini untuk teori kewirausahaan itu yang pertama ada teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini menyatakan bahwa entrepreneur dalam muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi, maka akan mengembangkan usaha dapat berwujud pada tindakan, yaitu yang pertama
secara sengaja menciptakan peluang ekonomi. Kemudian yang kedua, menyebar luaskan informasi tentang peluang ekonomi. Yang ketiga, menawarkan insentif agar orang mau menanggung risiko. Kemudian terakhir ada menjadi inovator dan membangun organisasi. Nah, untuk yang kedua itu ada teori sosial. Nah, teori ini menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu penentu utama dalam kewirausahaan. Maka, dalam mengembangkan suatu usaha dalam suatu masyarakat tertentu, harus mempertimbangkan ketimpangan-ketimpangan sosial yang mempengaruhi serta harus melakukan rekayasa-rekayasa sosial untuk meluruskannya. Kemudian yang ketiga itu ada teori psikologi. Nah, teori ini menyatakan bahwa suksesnya seorang entrepreneur itu tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadiannya itu sendiri. Kemudian yang keempat itu ada teori perilaku. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seorang entrepreneur adalah hasil dari sebuah kerja yang berlandaskan kepada konsep dan teori, bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi. Kemudian, soal yang selanjutnya, uraikan kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur pada masa pandemi COVID-19. Nah, di sini beberapa kelemahan itu yang pertama, beberapa entrepreneur putus asa sebab kehilangan pelanggan. Kemudian yang kedua itu harga pasar menurun sehingga keuntungan penjualan pun menurun. Kemudian terakhir ada pemutusan hubungan kerja sebab tidak bisa memenuhi gaji karyawan itu sendiri. Kemudian untuk kelebihannya itu yang pertama, seorang pengusaha atau entrepreneur bisa mengupgrade skill dalam menggunakan jejaring sosial. Kemudian yang kedua yaitu produk yang dijual mampu tersebar secara meluas. Selanjutnya, jelaskan karakteristik wirausaha yang menarik dalam masa pandemi COVID-19. Nah, di sini karakteristik seorang wirausaha yang menarik yaitu ada pertama, proaktif berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, di situasi seperti sekarang ini, komunikasi dengan pelanggan tetap harus dijaga agar bisnis tidak kehilangan perhatian dari pelanggan. Nah, bila toko terpaksa harus tutup, beritahu para pelanggan bahwa mereka tetap bisa mengakses bisnis tersebut secara online, baik melalui e-commerce, media sosial, dan situs web. Kemudian yaitu menarik perhatian pelanggan dengan cara memberikan promo. Nah, pada saat pandemi seperti saat ini, kondisi perekonomian sangat sulit untuk itu. Nah, seorang wirausaha membuat bisnis harus kreatif untuk menarik minat konsumen, di mana seorang wirausahawan di sini memberikan pelanggaran promo untuk pembelian jangka panjang sebab tidak ada yang tahu kapan wabah ini akan berakhir. Kemudian terakhir, yaitu mampu menggunakan media sosial dengan baik. Nah, seorang entrepreneur harus mampu menggunakan media sosial sehingga nantinya barang atau produk yang dimiliki atau dijual tersebar secara luas di kalangan masyarakat. Nah, berikut merupakan success story dari seorang pedagang yaitu Rangga Umara. Nah, beliau merupakan pria berumur 31 tahun, merupakan sosok di balik rumah makan terkenal dengan ikan lele sebagai menu utamanya, yang dikenal dengan Lele Lela. Nah, Rangga pada awalnya memulai usahanya karena Rangga di PHK dari perusahaan tempat dia sebelumnya bekerja. Nah, kemudian ia memutuskan untuk menekuni usaha di bidang kuliner. Pada saat membuka usaha tempat makan ini, Rangga tetap mengalami kesulitan seperti sepi pembeli karena tidak banyak masyarakat sekitar tempat usahanya yang menyukai menu olahan lele dan masih menggemari menu dengan olahan ayam. Akan tetapi, Rangga tetap teguh dan tetap berusaha untuk mengangkat menu dengan olahan lele di tempat makanannya agar lebih digemari oleh masyarakat sekitar.
hingga akhirnya waralaba pecel lele Lela berdampak positif untuk mengembangkan usahanya. Nah, sekarang ini Lele Lela mendapatkan permintaan waralaba dari orang-orang Indonesia yang tinggal di Jeddah, Penang, Kuala Lumpur, dan Singapura. Nah, rencananya cabang-cabang di luar negeri akan direalisasikan tahun ini. Sampai saat ini, Lele Lela telah memiliki 27 cabang. Nah, 3 di sini diantaranya adalah milik sendiri. Kemudian, tahun lalu juga Rangga selaku pendiri dan pemilik Lele Lela juga menerima penghargaan dari Menteri Perikanan dan Kelautan karena usahanya dinilai paling inovatif dalam mengenalkan dan mengangkat citra lele dengan menciptakan makanan kreatif sekaligus mendorong peningkatan konsumsi ikan. Penghargaan lain yang juga diraihnya adalah Indonesian Small and Medium Business Entrepreneur Award atau ISMBEA 2010 dari Menteri Usaha Kecil dan Menengah. Dua penghargaan ini makin memotivasi Rangga untuk lebih giat bekerja menjadikan lele sebagai menu modern. Nah, kesuksesan yang dicapai Rangga bukan semata-mata hanya kematangan konsep dan kematangan menu, tetapi juga totalitas dan komitmen karyawan sebagai bagian yang ikut membesarkan Lele Lela. Nah, kini omset dari seluruh cabang mencapai 1,8 miliar per bulan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.